Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila, NIM 406211010. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal reading yang berjudul Challenge in Anesthesia and Pain Management for Burn Injuries yang dibimbing oleh Dr. Taufik Eko Nugroho, SPAN, MSI, Med. Ini adalah bagian abstraknya di mana membahas beberapa aspek perawatan yang mungkin diperdebatkan dalam hal manajemen jalan nafas, resusitasi cairan, praktik transfusi, dan farmakologi. Ini adalah pendahuluannya. Luka bakar yaitu trauma berat dengan tingkat mortalitas yang tinggi. Meskipun sembuh, kehidupan pasien tidak akan pernah normal. Peran tim anestesi dalam manajemen luka bakar, yang pertama anestesi saat penutupan luka dan debridement escape, yang kedua manajemen airway, resusitasi dan perawatan intensif, yang ketiga manajemen nyeri dan ansietas, nutrisi dan modulasi kondisi hipermetabolik dan inflamasi, yang keempat kontrol infeksi. Tujuan tinjauan ini untuk memberikan overview mengenai kesulitan dalam penanganan trauma luka bakar dan manajemennya. Etiologi luka bakar yang pertama ada api atau panas, lalu kimia, dan juga listrik. Terdapat 3 zona luka bakar. Yang pertama ada zona koagulasi, adanya nekrotik, lalu juga zona statis, adanya vasokonstriksi dan inflamasi, dan zona hiperemis, adanya vasodilatasi. Etiologi luka bakar dan 3 zona luka bakar dapat menyebabkan inflamasi sistemik, di mana terjadi edema yang terdiri dari 2 fase. Yang pertama, peningkatan kadar air dalam jaringan yang terkena. Yang kedua, fluks cairan ke kulit dan jaringan lunak yang terbakar. Lalu ada potensial membran sel menurun di sel jantung, hepar, endotel, dan sel jaringan lainnya yang jauh dari lokasi cedera. Peningkatan kadar katekolamin, kortisol, glukagon, dan dopamin, yaitu respon dari kondisi hipermetabolik. Peningkatan produksi sitokin dan nitrate oxide yang menyebabkan vasodilatasi dan kongesi pembuluh darah termasuk di otak yang menyebabkan manifestasi neurologis, terutama gangguan kesadaran. Perawatan intensif untuk pasien luka bakar. Yang pertama ada airway, di mana fisiologisnya ini laring menutup secara involunter sebagai akibat dari panas untuk melindungi saluran napas bawah dan menyebabkan luka bakar pada laring seperti hiperemis, kongesti, dan edema di seluruh laring kecuali arytenoid dan subglotis. Intubasi membawa resiko pada pasien luka bakar, di mana intubasi yang tidak diperlukan atau kegagalan intubasi menyebabkan peningkatan resiko kebutuhan surgical airway dan resiko pneumonia. Intubasi ditambah dengan ventilasi mekanik menurunkan tekanan pengisian yang menyebabkan cardiac output-nya menurun dan urin output-nya menurun, yang menyebabkan peningkatan kebutuhan cairan. Lalu di sini ada indikasi spesifik untuk intubasi oleh American Burn Association tahun 2011. Yang pertama, luka bakar wajah full thickness, stridor, distress nafas, edema supraglotis terlihat dari laringoskopi, trauma saluran napas atas, penurunan kesadaran, hipoksia atau hiperkarbia, dan instabilitas hemodinamik. Kemungkinan dibutuhkan intubasi lebih rendah bila yang pertama, mekanisme bakar bukan akibat api, yang kedua, kejadian bukan dalam tempat tertutup, yang ketiga, total luas permukaan tubuh kurang dari 20% luka bakar wajah partial thickness atau luka bakar ringan, dan yang keempat, transfer time ke burn center kurang dari 3 jam. Bila indikasi tidak jelas, maka lakukan nasoendoskopi. Teknik intubasi pada pasien luka bakar yaitu menggunakan twill tap atau silicone strip yang dapat menurunkan resiko pressure ulcer. Gunakan ETT dengan cup high volume atau low pressure pada anak-anak 0-10 tahun. Lalu adanya kontraktur akibat luka bakar pada mulut dan leher, maka gunakan intubasi fibreoptik atau video laringoskopi. Evaluasi.
Taring akan mengalami perbaikan atau revitalisasi dalam 10 minggu dengan menggunakan prolong intubasi yang dapat menurunkan potensi penyembuhan. Bila dibutuhkan intubasi lebih dari 14 hari, maka lakukan tracheostomi. Pemberian azitromisin ini dapat menurunkan respon inflamasi lokal. Lalu terdapat komplikasi prolong intubasi. Yang pertama, pressure necrosis, lalu juga perforasi esofagus, granulasi atau ulcerasi atau fibrosis, disfagia dan disfonia, dan scarring glotis. Lalu ada juga manajemen suhu. Kehilangan regulasi suhu oleh kulit ditambah dengan respon hipermetabolik ditambah dengan evaporasi dan head loss di perifer dapat menyebabkan hipotermia, di mana suhu dari lingkungan harus dinaikkan untuk mengkompensasi kehilangan hingga core temperatur mencapai 38-38,5 derajat Celcius. Teknik manajemen yang pertama ini menaikkan suhu ruangan, tetapi resiko ketidaknyamanan untuk tenaga medis di OK dan resiko kontaminasi akibat keringat. Lalu ada forced air warmers, yaitu kurang efektif karena hanya bisa diberikan di luar daerah pembedahan. Lalu ada heat transfer pads atau matras air, resiko luka bakar, kontak, dan infeksi. Ada juga alat regulasi suhu intravaskular yang diletakkan dari vena femoralis ke vena cava inferior. Lalu ada resusitasi cairan. Kehilangan cairan dari proses bakar ditambah dengan peningkatan permeabilitas pembuluh darah ditambah dengan edema. Tujuannya ini diberikan resusitasi yaitu untuk mencegah burn shock dan gagal organ yang sering terjadi pada luka bakar berat lebih dari 20% total luas permukaan tubuh pada dewasa atau lebih dari 10% pada anak. Lalu di sini terdapat rumus manajemen cairan yang digunakan untuk prediksi kebutuhan cairan dalam 24 jam pertama pasca luka bakar. Nah, yang sering dipakai ini menggunakan modifikasi Paklan dan juga modifikasi Brock, di mana modifikasi Paklan ini menggunakan 3 mili per kilogram per persen total luas permukaan tubuh balance dengan kristaloid, sedangkan modifikasi Brock ini menggunakan 2 mili per kilogram per persen total luas permukaan tubuh. Ada juga rumus Parkland, yaitu menggunakan 4 mili per kilogram per persen total luas permukaan tubuh. Monitoring, evaluasi urin output per jam 0 sampai 5 mili per kilogram per jam pada dewasa, lalu 1 mili per kilogram per jam pada anak. Kelebihan cairan disebut juga fluid creep atau resusitasi mortality. Dapat menyebabkan yang pertama sindrom kompartemen abdomen atau ekstremitas, yang kedua distres nafas, yang ketiga penyembuhan luka terganggu. Lalu ada pemilihan cairan. Jadi paling sering digunakan yaitu Balanced Salt Solution atau RL, lalu juga ada NaCl 0,9%, resiko asidosis metabolik hiperkloremik. Lalu ada albumin, digunakan bila kebutuhan cairan 2 kali lebih tinggi dari yang didapatkan dari rumus Parkland atau lebih dari 6 mili per kilogram berat badan per persen total luas permukaan tubuh. Lalu ada koloid diberikan pada 24 jam kedua pos kejadian luka bakar. Ada juga agen penunjang lainnya seperti vitamin C sebagai donor elektron untuk mengurangi pembentukan ROS dan juga nitrate oxide. Resikonya ini akut injury karena memicu diuresis osmotik. Nah, ada juga komplikasi terkait cairan, yaitu akut kidney injury yang terjadi pada 25% pasien. Lebih mungkin terjadi pada pasien dengan luka full thickness dan 15% kasus terjadi pada total luas permukaan tubuh 10-20%. Lalu ada perdarahan dan transfusi. Respon hemostasis pada pasien luka bakar yaitu terjadi koagulopati traumatik
yang disebabkan oleh disseminated intravascular koagulasi atau DIC. Lalu juga menyebabkan hipotermia, asidosis, dan laktatemia pada pasien luka bakar bisa menyebabkan kehilangan darah masif. Lalu eksisi eschar yang luas menyebabkan kehilangan darah. Transfusi diberikan apabila HB-nya ini kurang dari 7 gram per desiliter. Untuk teknik transfusinya sendiri menggunakan yang pertama paket red cell dibagi dengan fresh frozen plasma 1:1. Ditemukan menurunkan kejadian koagulopati dan asidosis. Lalu bisa digunakan paket red cell dibagi dengan fresh frozen plasma dibagi dengan platelet 1:1 dan 1:1. Tidak ditemukan adanya perbedaan terkait hemostasis atau pencegahan disfungsi platelet. Ada juga total intravenous atau volatile anesthesia TIVA. Jadi pemberian TIVA ini yang pertama propofol pada luka bakar mengalami peningkatan clearance dan volume distribusi. Lalu propofol memberikan 17% kebutuhan energi pada pasien trauma luka bakar. Kelebihan pemberian lemak lebih dari 30% dari kebutuhan menyebabkan lipogenesis hepatik, yang menyebabkan peningkatan morbiditas. Pemberian propofol harus dipantau dosisnya dan dihitung total fat load yang diberikan, sehingga lemak dari diet dapat dikurangi. Lalu ada juga pemberian anestesi inhalasi seperti sevoflurane, yaitu menurunkan kejadian gagal nafas aman digunakan untuk sedasi. Pada luka bakar, kadar dalam plasma meningkat, waktu paruh meningkat. Lalu penggunaan agen farmakologis lainnya seperti sukametonium dikontraindikasikan pada pasien luka bakar lebih dari 48 jam setelah kejadian inflamasi akibat luka bakar ditambah dengan denervasi otot yang menyebabkan upregulasi reseptor ACH yang menyebabkan terjadinya gangguan kinetika reseptor dan pengeluaran potasium hingga 9 milimol per liter. Kriteria minimum pemberian sukametonium ini adanya penyembuhan luka dan mobilisasi. Ada juga muscle relaxant non-depolarizing. Tidak digunakan pada pasien luka bakar karena relatif resisten, karena distribusi tidak merata dan clearance-nya juga meningkat akibat penurunan albumin. Ada juga metadon, yaitu agonis reseptor opioid ditambah dengan antagonis NMDA, lalu juga inhibisi reuptake serotonin dan NE yang menyebabkan yang dapat meredakan nyeri neuropatik dan menurunkan kejadian delirium. Hati-hati efek samping QT interval memanjang. Lalu ada juga morfin yang dapat diberikan pada pasien luka bakar tanpa perubahan farmakokinetik dan juga memiliki efek antiinflamasi dari pengikatan dengan reseptor M3. Ada juga fentanyl, yaitu volume distribusi meningkat dan clearance menurun pada trauma luka bakar. Nutrisi pada luka bakar yaitu kondisi hipermetabolik berkepanjangan menyebabkan kehilangan berat badan dan protein otot, supresi imun, lalu penyembuhan luka terganggu, peningkatan resiko infeksi, lalu physiological exhaustion yang dapat menyebabkan peningkatan mortalitas. Teknik pemberian nutrisi ini early post pyloric enteral feeding, di mana mempertahankan integritas dan motilitas usus untuk menurunkan risiko ileus atau iskemia intestinal. Mulai diberikan dalam 24 jam pertama, 4-6 jam setelah kejadian. Manajemen nyeri luka bakar. Jadi pada pasien luka bakar yang pertama ada fase awal, yaitu background pain. Jadi akibat tindakan prosedural seperti GV dan operasi. Lalu ada fase lanjut, nyeri persisten, menetap bertahun-tahun setelah penyembuhan. Kerusakan jaringan ditambah dengan inflamasi dan respon neuroendokrin pada luka bakar menyebabkan perubahan nocicepsis, di mana mediator yang berperan dalam nyeri dan persistensi sinyal nyeri
yaitu ada oksitosin yang berhubungan dengan distress psikis, ada juga reseptor vanilloid yang berhubungan dengan sentralisasi nyeri, dan juga damage asosiasi molekular pattern protein, DAMPS, dan hormon stres, noradrenalin, dan epinefrin. Yang meningkat bahkan bertahun-tahun setelah kejadian. Lalu juga ada never growth factor NGF, yaitu menyebabkan hipereksilabilitas dari neuron sensorik. Lalu juga meningkatkan pengeluaran substansi P, calcitonin related gain peptide, CGRP, dan platelet activating factor yang menyebabkan hipervaskularisasi, eritema, dan juga nyeri. Lalu bedakan nocicepsis fisik dan juga nyeri severing psikis. Jadi nocicepsis psikis ini diobati dengan anti nyeri, umumnya ini opioid. Adanya resiko penyalahgunaan, toleransi, dan hiperalgesia, adiksi, dan kematian dapat dilakukan dengan percobaan pemberian terapi non-farmakologis yang banyak dilakukan seperti hipnosis, gaming konselor interaktif, dan virtual reality. Lalu juga ada musik dan transcranial direct stimulation. Lalu ada aspek psikologis, di mana nyeri menyebabkan distress dan insomnia, resiko depresi dan keinginan bunuh diri hingga 2 tahun. Pasien dengan insomnia harus ditata laksana sedini mungkin. Lalu ada kejadian luka bakar menyebabkan akut stress disorder ditambah dengan PTSD akibat pikiran catastrophizing. Perlu ditata laksana untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu ada pasien dengan coping style terhadap nyeri yang bersifat avoidan atau coping tidak adekuat, menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan resiko stres. Perlu ditingkatkan self-control dengan ansiolisis dan modalitas pasien kontrol analgesia. Lalu pasien mengalami flashback terkait memori menyakitkan, memberikan respon ansietas, kemarahan, depresi, frustasi, dan catastrophic thinking yang mempengaruhi pain behavior. Ditata laksana dengan memberikan edukasi mengenai nyeri, mekanisme biologisnya, nyeri pada luka bakar, dan cara otak menginterpretasikan sinyal menjadi nyeri. Lalu ada perubahan mikrobiota usus. Terjadi pada awal kejadian luka bakar terkait dengan gut-brain axis, yaitu memperburuk kondisi inflamasi, nyeri, toleransi opioid, depresi, dan ansietas. Dapat diberikan pro atau prebiotik fermentable oligo di monosaccharides and polyols, atau disebut juga FODMAP, untuk memperbaiki mikrobiota usus. Lalu juga ada hiperalgesia opioid. Mekanismenya ini tidak diketahui secara pasti. Yang pertama, interaksi dengan beta-arestin, lalu meningkatkan reseptor NMDA pada sistem glutaminergic, dan mekanisme neuroinflamasi. Dapat dicegah dengan terapi opioid diberikan intermittent, hindari pemberian infus kontinu, hindari pemberian opioid lipid soluble, misalnya remifentanil, lalu hindari penggunaan berlebihan benzodiazepin, hindari peningkatan dosis yang masif, lalu dosis ditaper off, lalu juga pemberian metadon bersamaan, penggunaan analgesik non-opioid seperti gabapentinoid, alfa-2 agonis, yaitu klonidin dan dexmedetomidin. Perlu diingat, opioid ini memiliki resiko ketergantungan. Mekanismenya ini, opioid merubah jalur brain reward dan afek melalui pembesaran struktur otak yang terkait dengan proses pembelajaran reward relate, yang menyebabkan perubahan perilaku jangka panjang yang meningkatkan resiko adiksi. Terima kasih.